Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Anugrah Marpaung. Saya lahir dan besar di Kota Medan. Ayah saya almarhum Asmin Marpaung, tokoh masyarakat, guru ngaji di Sumatera Utara. Ibu saya Parida Haryani Tanjung, pedagang. Alhamdulillah, saya sejak tahun 2005 sudah beraktivitas di Jakarta. Sehari-hari beraktivitas sebagai advokat, penasihat hukum, pengacara. Kantor saya di Jalan Dr. Saharjo nomor 3A, Manggarai, Tebet. Selain sebagai pengacara, saya aktif di beberapa organisasi, ada di Kops Alumni HMI, di Partai Golkar, khususnya saya sekarang Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera 1. Itulah aktivitas sehari-hari saya, alhamdulillah, yang saya geluti hari ini. Saya diawali dari tamat tahun 2003 di Universitas Islam Sumatera Utara dari Fakultas Hukum. Ketika tamat saya langsung beraktivitas di Lembaga Bantuan Hukum Medan. Sampai dengan 2005 saya ditarik di YLBHI. Pada saat itu Ketua Dewan Pembinanya almarhum Bang Anan Boyong Nasution. Saya merasakan bagaimana ketimpangan penegakan hukum di masyarakat. Kalau kita lihat kelas sosial itu sangat dominan terjadi dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Tentunya kalau dia menengah ke atas lebih mendapatkan fasilitas pendampingan hukum ketimbang masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu motivasi saya masuk ke dunia hukum ini dalam rangka bagaimana dalam masyarakat ini adanya persamaan di mata hukum, equality before the law. Nah, ini sudah saya lakukan sejak saya beraktivitas di LB Medan, YLBHI, sampai dengan saat ini saya mendirikan lembaga bantuan hukum sendiri dan kantor pengacara. Supaya apa? Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga di tengah-tengah masyarakat ini adanya persamaan di mata hukum. Masyarakat bisa mandiri, tidak membutuhkan orang lain ketika dia berhadapan dengan hukum. Terampil dan bisa tidak ragu-ragu dan tidak takut ketika berhadapan dengan penegak hukum. Inilah motivasi dan tujuan saya menggeluti dunia hukum. Ya, majunya saya di dunia politik ini ada reasoningnya, terutama pengalaman saya mendampingi masyarakat dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Apa yang saya lakukan itu saya rasakan sangat terbatas. Cakupannya hanya orang-orang yang saya bela. Ternyata ada yang lebih besar lagi, perjuangan kita dalam hal menegakkan persamaan di mata hukum. Di mana tempatnya adalah di DPR. Karena DPR pusatnya hukum kita, pembentukan hukum di DPR, makanya saya mengikhtiarkan diri, mewakafkan diri, mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Golkar, dari Dapil Jawa Barat 5. Bagaimana strategi? Strateginya yang paling penting adalah silaturahim. Nah, saya mengedepankan silaturahim darat maupun silaturahim udara. Alhamdulillah ini sudah saya lakukan. Silaturahim darat saya bertemu sama masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Ada 40 kecamatan
di Kabupaten Bogor, alhamdulillah semua sudah saya datangi. Kalau silaturahmi udara, saya membina komunikasi melalui sosial media. Saya memiliki media Facebook, Twitter, Instagram, maupun YouTube. Nah, inilah yang saya lakukan, terutama tadi bagaimana saya bisa mensosialisasikan diri, mendekatkan diri kepada pemilih di Kabupaten Bogor. Selain merekrut tim relawan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor ini kalau kita lihat dari sosial masyarakatnya, saya melihat ini sebenarnya yang menjadi konsen kita seharusnya. Karena apa? Masyarakatnya terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya 5,4 juta. Yang mayoritasnya taat beragama. Masyarakat Kabupaten Bogor itu terkenal religius dan pekerja keras, karena mayoritasnya adalah pekerja yang mengisi ruang-ruang pekerjaan di Jakarta. Jadi kalau kita lihat kepadatan penduduk di Jakarta, hampir mayoritas itu diisi oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi itu motivasi saya melihat dari sisi sosial masyarakat di Kabupaten Bogor. Yang berikutnya, wilayahnya cukup besar. Jadi wilayah terbesar di Indonesia ini ya Kabupaten Bogor. Kalau dibandingkan dengan negara Singapura, itu hampir sama. Kabupaten Bogor dengan Singapura. Tapi kalau kita lihat peta empirisnya, masyarakatnya itu masih kategori menengah ke bawah. Kenapa ini? Karena memang mayoritasnya hampir seluruh pekerjaannya adalah buruh, karyawan di ruang-ruang pekerjaan di Jakarta. Oleh karena itu ke depan saya mau mengikhtiarkan diri sebagai wakil rakyat di sana, turut memotivasi masyarakat Kabupaten Bogor menjadi wilayah percontohan di Indonesia. Kalau Kabupaten Bogor yang mayoritas masyarakatnya religius, tentunya kalau beragama ya pasti dia mengedepankan kebaikan. Udah pasti dia mengedepankan kebaikan. Kalau masyarakatnya ini sejahtera, ya insya Allah Indonesia sangat dekat menuju Indonesia maju. Karena dia di sekeliling kota Jakarta, ibu kota kita saat ini. Walaupun nanti akan berpindah ke IKN, tapi saat ini pusat pemerintahan kita masih di Jakarta, yang dikelilingi oleh Kabupaten Bogor. Kira-kira itu motivasi saya melihat Kabupaten Bogor ini, sehingga saya sangat konsen terjun ke wilayah Kabupaten Bogor. Saya ini tadi seperti yang saya sampaikan, mengikhtiarkan diri sebagai wakil rakyat ini diinisiasi dari pengalaman saya melakukan pembelaan kepada masyarakat dari saya tamat kuliah tahun 2003 sampai dengan saat ini, concern melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat. Di dasar ini ada 4 yang saya usung nanti, insya Allah kalau saya dipercaya oleh warga Bogor, selain tanggung jawab sebagai anggota DPR, sebagai pembentuk undang-undang, kontrol pemerintah maupun budgeting, ada 4 program yang akan saya lakukan. Pertama, turut serta membantu kinerja pemerintah dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, warga Bogor ini luar biasa terpadat di Indonesia.
tadi jumlah penduduknya 5,4 juta, daftar pemilihnya 3,9 pemilih tetap yang mengisi ruang-ruang di Jakarta. Kalau sumber daya ini dikelola dengan baik, kita konsen di Kabupaten Bogor, maka ekonomi di Kabupaten Bogor ini akan bergerak. Oleh karena itu, insya Allah kalau saya terpilih, pertama kali yang saya lakukan, gaji saya nanti setiap bulannya saya wakafkan untuk mendirikan setiap bulannya satu lapak pekerjaan. Jadi dunia usaha, UKM. Setiap bulannya satu UKM di suatu daerah di dapil saya. Dapil itu ada 40 kecamatan. Jadi kita bergulir aja setiap bulannya dari gaji saya dirikan usaha-usaha masyarakat UMKM ya. Nah, inilah saya ikhtiarkan, insya Allah kalau terpilih dan dipercaya oleh masyarakat, gaji bulanan saya itu saya sisihkan untuk setiap bulannya berdiri satu usaha buat masyarakat Kabupaten Bogor. Yang kedua, tentunya semua itu tidak terlepas dari sumber daya manusia. Nah, ini penting bagaimana merubah mindset masyarakat di Kabupaten Bogor. Kalau sebagian masyarakat kita posisi kehidupan itu ada yang berpikir bahwa hidupnya ya udah gini-gini aja. Hidup kita ini memang udah ditakdirkan dari turun-temurun seperti ini. Kalau bapaknya pedagang ya anak-anaknya berpikirnya pedagang. Tapi nanti insya Allah ketika saya terpilih jadi wakil rakyat, mindset ini, cara berpikir ini saya rubah. Bahwa perubahan kehidupan kita itu didasarkan oleh kita sendiri. Mau kemana kita, mimpi kita sebagai apa. Oleh karena itu tidak terlepas dari pendidikan. Cara berpikir itu paralel dengan pendidikan yang dia dapat. Oleh karena itu setelah nanti saya terpilih, gaji saya pun akan saya alokasikan untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Bogor. Ketiga, kalau kita sudah punya mindset, ada lapangan pekerjaan, tapi fasilitas kesehatan tidak difasilitasi, sangat sedikit. Tentunya kalau warga kita sakit, berpengaruh dengan aktivitas dia sehari-hari. Sehingga saya sangat mendorong supaya warga Kabupaten Bogor itu ke depan itu selalu sehat dan mendapatkan fasilitas kesehatan. Dengan adanya saya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bogor itu, saya terdepan mendorong masyarakat itu mendapat fasilitas kesehatan. Yang terakhir, yang keempat, tentunya basic keilmuan saya yang sudah saya lakukan dari tahun 2003 sampai dengan sekarang konsisten memberikan konsultasi hukum cuma-cuma bagi masyarakat. Saya melakukan ini baik langsung tatap muka kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui sosial media. Saya membuat beberapa sosial media dari Facebook, Instagram, YouTube yang isinya edukasi kepada masyarakat bagaimana hak-hak masyarakat di mata negara. Sehingga tadi tujuannya bagaimana masyarakat itu bisa mandiri, terampil, tidak takut berhadapan dengan hukum, dia tidak membutuhkan orang lain ketika dia berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu nanti ketika saya jadi anggota DPR, program ini akan saya perluas di Kabupaten Bogor. Kalau sekarang terbatas di beberapa daerah, nanti di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor saya fasilitasi wadah konsultasi hukum masyarakat dan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Inilah 4 program yang sudah saya ikhtiarkan dari saya mengikrarkan diri sebagai insan politik. Dan insya Allah ini terus akan saya lakukan menjadi program utama, dan ini menurut saya ini kebutuhan masyarakat kita. Kira-kira itu.
Eh, Cyber ini memang sudah keniscayaan. Eh, Komunikasi sosial masyarakat kita sudah bergeser dari konvensional tatap muka sekarang bergeser ke teknologi. Kita sudah tidak bisa lagi terlepas dari teknologi. Contohnya seperti handphone. Handphone ini udah melekat bagi diri kita sebagai suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi kita sehari-hari. Ini positif bagus, tapi dampaknya sangat meluas dengan kecepatan komunikasi secara teknologi ini. Kejahatan pun semakin cepat. Kejahatan cyber ini sekarang lagi marak-maraknya yang terjadi di Indonesia. Makanya setiap Polda di seluruh Indonesia ada divisi khususnya, divisi cyber khusus untuk ini. Karena memang sehari-hari banyak terjadi kejahatan cyber. Oleh karena itu, di organisasi kami menjadi bidang khusus yang sekarang difasilitasi oleh MN kami. Kalau periode-periode sebelumnya belum difasilitasi, periode saat ini khusus ada bidang cyber karena untuk melindungi warga kami dan masyarakat. Terkadang kita tidak sadar dalam berkomunikasi di sosial masyarakat itu, contohnya di handphone ya, di WhatsApp dan lain-lain, kita tidak sadar apa yang kita kirim dan kita sampaikan itu menyakiti banyak orang. Nah, yang kedua, dengan cyber ini kita mempermudah bagaimana kita melakukan satu tindakan kejahatan, baik penipuan, pencurian, kita bisa melakukan hal lain yang merugikan orang lain. Oleh karena itu bidang ini diperlukan supaya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bersosial media dengan baik, yang sehat, yang berwawasan, bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Karena memang tidak bisa kita lepaskan sosial media ini. Penting. Semua lapisan masyarakat sekarang sudah melek teknologi. Orang yang nggak menggunakan teknologi maka dia akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu perlu ada edukasi, perlu ada perlindungan kepada masyarakat. Makanya dibutuhkanlah bidang cyber ini dalam rangka memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya warga kami. Itulah urgen kenapa bidang cyber ini dibutuhkan, disesuaikan dengan memang perkembangan zaman saat ini. Ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang saya sudah berkomunikasi dengan masyarakat di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Hampir hasil komunikasi saya di Kabupaten Bogor, warga itu masih merespon Partai Golkar. Jadi Partai Golkar di Kabupaten Golkar ini, di Kabupaten Bogor ini masih diminati, dirasakan yang terbaik di warga Kabupaten Bogor. Oleh karena itu ini adalah potensi bagi Partai Golkar untuk mengembalikan kepercayaan yang dahulunya ada di Kabupaten Bogor. Kalau kita lihat sejarah, kita terutama ketua umum kita lumbung suaranya ya di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu 2024 ini insya Allah akan kita kembalikan lagi kepercayaan itu, yang memang kalau secara empiriknya masyarakat Kabupaten Bogor itu masih hatinya di Partai Golkar. Tinggal sumber daya caleg kita inilah bagaimana meyakinkan suara Partai Golkar. Tadi yang saya bilang 3,9 juta ini bisa percaya lagi dan memilih Partai Golkar. Bagaimana strateginya? Ya kita harus turun. 9 caleg yang dipercaya oleh Partai Golkar ini harus benar-benar turun,
memberikan keyakinan dengan program-program yang ditawarkan. Khususnya tadi saya memberikan 4 program yang insya Allah konsisten akan saya lakukan. Saya sudah berkomunikasi dengan 40 simpul di 40 kecamatan Kabupaten Bogor, pada keseluruhannya positif melihat Partai Golkar. Nah, itu bagaimana strateginya, kita harus turun memberikan kepercayaan, mengembalikan lagi kepercayaan yang sudah ada. Kalau saat ini kita diberi kepercayaan cuma 1 kursi, insya Allah 2024 2 kursi akan kembali ke Partai Golkar. Inilah motivasi kita, dan ini insya Allah dapat ini. Karena hasil dari saya turun, hampir seluruhnya positif kepada Partai Golkar. Kira-kira itu. Pertama, pesan saya, seluruh kader, seluruh pengurus, dan simpatisan Partai Golkar, yang paling utama harus turun ke masyarakat. Yang kedua, ya jangan golput, semuanya harus kerja dan berjuang memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Bogor. Tanpa kita sendiri, nggak mungkin yang lain akan mengikuti kita. Itu pertama. Jadi pesannya, ya kita harus turun, jangan golput. Jangan sampai kader dan pengurus Golkar sendiri yang golput, tidak memilih pada pemilu 2024. Kitalah tombak terdepan untuk memenangkan Partai Golkar. Yang kedua, bagi seluruh warga Kabupaten Bogor, tadi saya sudah menyampaikan 4 program yang saya tawarkan. Selain tugas dan tanggung jawab saya nanti insya Allah sebagai anggota DPR, ada 4 program yang saya tawarkan. Kalau seluruh warga Kabupaten Bogor yang tercatat 3,9 pemilih tetap tadi itu percaya dan yakin, kemudian menjadi kebutuhan visi dan misi yang saya sampaikan tadi, ayo kita sama-sama, pertama memenangkan Partai Golkar, yang kedua ya tentunya mendukung saya terpilih menjadi wakil dari Kabupaten Bogor, sehingga program-program yang saya tawarkan 4 tadi bisa kita realisasikan sebagai solusi untuk kemajuan Kabupaten Bogor ke depan. Kira-kira itu pesan saya bagi kader, pengurus, simpatisan, dan seluruh warga Kabupaten Bogor, kurang lebih 5,4 juta dan 3,9 daftar pemilih tetap. Ayo kita sama-sama memenangkan Partai Golkar dan dukung saya menjadi wakil rakyat Anda. Sekian pesan dari saya.